Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fauzia. Saya dari kelas B10 ingin menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang bertema tentang pentingnya peran keluarga dalam pendidikan moral. Dan saya beri judul Peran dan Dampak Keluarga pada Individu dan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Untuk karakter moral anak-anak sejak dini. Dalam Islam, keluarga memiliki peran penting untuk mengajarkan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku anak di masa depan. Seperti halnya madrasah pertama dalam kehidupan seorang anak adalah keluarga. Melalui video ini, diharapkan para orang tua dan calon orang tua bisa memahami peran mereka lebih dalam, serta menerapkan langkah-langkah praktis dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia. Berikut penjelasannya. Peran keluarga begitu sangat penting dalam pertumbuhan moral anak-anak. Salah satu kegiatan yang memperkuat ikatan antara anggota keluarga adalah dengan cara mengerjakan rutinitas sehari-hari keluarga, seperti makan bersama, sholat berjamaah, memasak bersama, melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, bermain bersama, belajar bersama, dan lain-lainnya. Kegiatan ringan tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak dan akan memperkuat ikatan antar keluarga satu sama lain. Tidak hanya itu, ada beberapa hal lain dalam mendidikan moral anak, seperti pembentukan moral sejak dini ini sangat penting untuk membentuk karakter anak yang baik dan beretika. Keluarga dapat membantu anak-anak mereka berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan jujur secara moral yang akan memberikan kontribusi berharga dengan masyarakat dengan menerapkan beberapa contoh dan cara membentuk moral pada anak sejak dini berikut ini. Yang pertama, pendidikan moral di rumah. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati melalui percakapan sehari-hari dengan menjadi teladan yang baik. Yang berawal dari orang tua, pasti anak-anak akan meniru. Jika kita membuat perilaku yang baik, pasti anak-anak meniru, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, membaca cerita yang mengandung pesan moral dapat membantu anak memahami konsep baik dan buruk untuk menghadapi sebuah masalah, seperti mendongeng, seperti bercerita, atau mendongeng sebelum tidur, itu hal yang baik untuk menerapkan sebuah pesan moral kepada anak-anak. Yang kedua, penguatan melalui kegiatan sehari-hari. Melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga, seperti merapikan mainan, atau membantu menyiapkan makanan, dan mengajarkan tanggung jawab dan kerjasama. Mengajarkan anak untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih untuk menumbuhkan rasa hormat dan sopan santun. Pembelajaran sosial di sekolah. Sekolah dapat mengadakan program atau kegiatan yang menekankan pentingnya kerjasama, toleransi, dan saling menghormati antar teman, guru, dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pelajaran sehari-hari. Penggunaan media yang positif. Memilih program televisi, film, atau permainan yang mengandung nilai-nilai positif dapat membantu anak memahami dan meniru perilaku yang baik. Selanjutnya, dukungan emosional. Dukungan emosional keluarga sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Melalui dukungan emosional yang tepat, keluarga dapat membantu anak-anak mereka berkembang menjadi orang dewasa yang sukses, bahagia, dan sehat. Dukungan emosional untuk anak-anak juga sangat penting untuk kesejahteraan perkembangan mereka secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional orang tua secara signifikan mempengaruhi keberhasilan akademik anak-anak, regulasi emosional, dan hasil perilaku. Dukungan emosional anak merupakan peran penting keluarga dalam pendidikan moral. Keluarga ialah sebagai unit sosial pertama yang berfungsi untuk membentuk karakter dan moralitas anak. Dukungan ini sangat penting untuk mengembangkan empati, keterampilan mengolah emosi, dan kepercayaan diri. Keluarga dapat memberikan dukungan melalui mendengarkan aktif, memberikan contoh, mendorong diskusi terbuka, dan menciptakan lingkungan yang aman. Manfaat jangka panjang ini dari dukungan emosional termasuk hubungan sosial yang lebih baik, kesejahteraan mental yang lebih baik, dan kemampuan penyelesaian masalah yang lebih efektif. Dengan dukungan yang konsisten, keluarga membentuk anak menjadi individu yang bermoral dan etis, serta pentingnya regulasi emosi pada anak-anak secara signifikan dipengaruhi oleh strategi pengasuhan anak yang dapat mengarah pada hasil perkembangan yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa
Praktik pengasuhan yang mendukung ditandai dengan kehangatan dan disiplin yang konsisten, mendorong regulasi emosional yang lebih sehat dan pada anak-anak. Sebaliknya, pengaruh negatif dan dapat menghambat pertumbuhan emosional yang mengakibatkan disregulasi dan masalah perilaku, seperti halnya kasus yang saat ini sedang viral, yaitu bullying atau perundungan. Itu disebabkan karena kurangnya perhatian dukungan emosional pada anak dari orang tua. Meskipun dukungan emosional sangat penting, juga untuk menyadari bahwa tidak semua anak menerima tingkat dukungan yang sama karena dinamika keluarga dan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi. Selanjutnya, pendidikan nilai agama dan pengembangan diri. Pendidikan nilai agama dan pengembangan diri merupakan dua aspek penting dalam membentukkan karakter dan kepribadian anak. Kedua aspek ini saling berkaitan dan berperan dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk berkembang secara optimal. Pendidikan nilai agama memberikan dasar moral dan etika yang kuat pada anak beberapa. Adapun alasan pentingnya yaitu membentuk karakter, pedoman hidup, pengembangan spiritual, dan pengendalian diri. Pendidikan nilai agama mencakup beberapa komponen yang harus diajarkan kepada anak, yaitu keyakinan dan iman. Mengajarkan anak tentang dasar-dasar keyakinan agama yang dianut seperti Tuhan itu Esa, dan Tuhan itu Allah yang hanya wajib disembah saja. Tidak ada lain yang wajib disembah selain Allah. Yang kedua itu ibadah, memperkenalkan dan membiasakan anak dengan berbagai bentuk ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti membiasakan sholat, mengaji, dan mencari ilmu. Ketiga adalah akhlak, mengajarkan anak tentang perilaku yang baik dan buruk menurut sesuai ajarannya, agar anak mampu membedakan mana yang baik dan juga yang buruk. Pengembangan diri adalah proses di mana anak belajar dan berkembang untuk mencari potensi maksimal mereka. Ada beberapa elemen penting dalam pengembangan diri, yaitu keterampilan sosial, kemandirian, dan kreativitas juga inovasi. Dengan memadukan pendidikan nilai agama dan pengembangan diri, anak diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berkarakter baik dan berkepribadian kuat, serta lebih menjunjung tinggi adab dibandingkan dengan ilmu. Meskipun ilmu yang tinggi, akan tetapi jika adab tidak ada, jika adab nilainya 0, maka itu semua tidak akan berarti. Lebih diutamakan adab daripada ilmu. Selanjutnya, pendidikan nilai agama dan pengembangan diri. Pendidikan nilai agama dan pengembangan diri merupakan dua aspek penting dalam membentukkan karakter dan kepribadian anak. Kedua aspek ini saling berkaitan dan berperan dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk berkembang secara optimal. Pendidikan nilai agama memberikan dasar moral dan etika yang kuat pada anak. Berikutnya adalah perlindungan dan keamanan. Perlindungan dan keselamatan atau keamanan anak-anak sangat penting dalam konteks pendidikan moral, karena meletakkan dasar bagi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Pendidikan moral yang efektif tidak hanya menanamkan nilai-nilai, tetapi juga melindungi anak-anak dari berbagai risiko, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Pendekatan multifaset ini melibatkan kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk pembelajaran yang kondusif. Adapun strategi untuk keselamatan anak yaitu melibatkan antara orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat memainkan peran penting dalam perlindungan anak dengan membina lingkungan yang memprioritaskan hak dan keselamatan anak. Juga upaya kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan moral dan inisiatif perlindungan anak. Sementara fokus pada pendidikan moral dan perlindungan anak sangat penting. Penting juga untuk mempertimbangkan potensi regulasi yang berlebihan, yang secara tidak sengaja dapat menghambat otonomi dan mengembangkan pribadi anak-anak. Menyeimbangkan perlindungan dengan kebutuhan anak-anak untuk mengeksplorasi dan belajar dari lingkungan mereka tetap menjadi tantangan yang kompleks. Tantangan dan solusi yang dihadapi dalam keluarga. Tantangan yang sering dihadapi dalam peran keluarga dalam pendidikan moral adalah kurangnya waktu yang dimiliki orang tua untuk memberikan perhatian penuh, terutama di tengah kesibukan modern. Selain itu, pengaruh media dan lingkungan juga seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang membuat anak sulit membedakan mana yang benar dan salah. Jika tanpa bimbingan yang tepat, dengan bekerja sama dan saling mendukung, kita dapat membangun keluarga yang kuat dan tangguh, yang mampu mengatasi berbagai tantangan. Solusinya adalah orang tua bisa menjadwalkan waktu khusus setiap hari untuk berinteraksi dan mendiskusikan nilai-nilai moral dengan anak. Kegiatan bisa disesuaikan dengan aktivitas rutin seperti waktu makan atau menjelang tidur. Juga dengan adanya media digital, orang tua bisa memperkenalkan konten Islami yang sesuai usia anak,
seperti cerita Nabi, tayangan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam dan aplikasi edukatif. Peran pendidikan moral dalam Islam tidak hanya sebatas pada masa kanak-kanak saja, tetapi harus berkelanjut seumur hidup. Orang tua juga perlu terus belajar, memperbaiki diri, dan memberikan contoh yang baik. Melalui pemahaman ini, diharapkan orang tua dapat mengoptimalkan perannya dan menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat dan mengutamakan adab. Meskipun ilmu yang tinggi, tetapi adab lebih penting dan harus diutamakan daripada ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Jika Anda memiliki kritik ataupun saran, saya dengan senang hati menerimanya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.